Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sireni Darmin dengan nomor induk mahasiswa 220201602010. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi tentang permeabilitas dan rembesan tanah. Baik, materi yang akan saya jelaskan mengenai tentang pengertian permeabilitas. Permeabilitas adalah kualitas tanah untuk meloloskan air atau udara yang diukur berdasarkan besarnya aliran melalui satuan tanah yang telah dijenuhi terlebih dahulu per satuan waktu tertentu. Susanto, 1994. Baik, selanjutnya mengenai tentang fungsi permeabilitas bagi tanah. Permeabilitas tanah mencerminkan kemampuan tanah untuk meloloskan air melalui ruang pori. Siregar 2013. Permeabilitas tanah ini menentukan seberapa besar air hujan dapat meresap masuk ke dalam tanah dan sebesar apa air hujan menjadi impasan permukaan. Ada dua gambar di samping saya. Di samping kiri saya adalah gambar tanah kurang padat, di mana di situ mereka mudah dialiri air dan permeabilitas tinggi. Sedangkan gambar di sebelah kanan saya, tanah padat yang sulit dialiri air dan permeabilitas rendah. Baik, poin selanjutnya yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi permeabilitas. Yang pertama yaitu struktur tanah. Struktur tanah adalah proporsi kelompok ukuran butir-butir premier bagian-bagian mineral tanah. Yang kedua yaitu porositas. Permeabilitas tergantung pada ukuran pori-pori yang dipengaruhi oleh ukuran partikel, bentuk partikel, dan struktur tanah. Semakin kecil ukuran partikel, maka semakin rendah permeabilitas. Yang ketiga yaitu bahan organik tanah, di mana bahan organik tanah adalah semua jenis senyawa organik yang terdapat di dalam tanah, termaksud serasa, fraksi, bahan organik ringan, bermassa mikroorganisme, bahan organik berlarut di dalam air, dan bahan organik yang stabil atau humas. Yang keempat yaitu kerapatan partikel tanah. Kerapatan butir tanah menyatakan berat butir-butir padat tanah yang terkandung di dalam tanah. Menghitung kerapatannya, butir tanah berarti menentukan kerapatan partikel tanah di mana pertimbangan hanya diberikan untuk partikel yang solid. Yang kelima yaitu berat isi tanah. Berat isi density menyatakan berat volume tanah, di mana seluruh ruang tanah diduduki butir padat dan pori yang masuk dalam perhitungan. Berat volume dinyatakan dalam massa suatu kesatuan volume tanah yang kering. Materi yang akan saya bahas selanjutnya mengenai tentang rembesan tanah. Rembesan air untuk mengukur kemampuan tanah dilewati oleh air melalui pori-porinya, sehingga air dapat mengalir dari satu titik yang mempunyai energi lebih tinggi ke titik yang mempunyai energi lebih rendah. Bernoulli, tinggi energi total pada suatu titik di dalam air yang mengalir dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dari tinggi tekanan, tinggi kecepatan, dan tinggi elevasi. Mana terdapat rumus yaitu H sama dengan P per gamma W, di mana itu adalah tinggi tekanan, plus V kuadrat per 2G, itu adalah tinggi kecepatan, tambah Z yaitu tinggi elevasi, di mana H adalah tinggi energi total, P tekanan, V adalah kecepatan, G adalah percepatan disebabkan oleh gravitasi, dan gamma W adalah berat volume air. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi rembesan. Yang pertama adalah ukuran partikel, yang kedua yaitu kadar pori, 3 susunan tanah, 4 struktur tanah atau single grain, honeycombed, and flocculent. Yang kelima yaitu derajat kejenuhan.
Baik, ada materi terakhir yang akan saya jelaskan mengenai tentang pola kegagalan akibat rembesan, di mana air di dalam bendungan atau waduk selalu mencari jalan keluar melalui alur terlemah. Alur dapat melalui tubuh bendungan, fondasi atau sekitar tumbuhan. Masalah rembesan yang dapat mengakibatkan terjadinya keruntuhan dapat dikategorikan sebagai 1. Tekanan angkat berlebihan. 2. Tipping atau erosi bulu. Yang ketiga yaitu erosi internal. 4. Teruraikannya solusioning material batu yang dapat mudah terurai. 5. Yaitu tekanan rembesan berlebihan atau penjenuhan yang menyebabkan terjadinya pembasahan lereng hilir atau sloughing. Baik, itulah beberapa pemaparan mengenai tentang permeabilitas dan rembesan tanah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.